Pada tahun 1975, sekelompok ilmuwan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Amerika Serikat menyebut satu tanaman tropis sebagai supermarket dalam satu batang. Istilah itu tidak lahir dari romantisme atau eksotisme tropis, melainkan dari hasil analisis nutrisi dan agronomi yang serius. Tanaman itu memiliki daun yang kaya protein, bunga yang dapat dimakan, polong muda yang syarat vitamin, biji dengan kandungan protein hingga 40% berat kering, serta umbi bawah tanah yang lebih kaya protein dibandingkan kentang biasa. 5 sumber pangan dari satu spesies. Lebih dari itu, tanaman ini tidak membutuhkan pupuk nitrogen sintetis dalam jumlah besar karena mampu mengikat nitrogen langsung dari udara melalui simbiosis dengan bakteri di akarnya. Ia memberi makan dirinya sendiri dan memperkaya tanah bagi tanaman berikutnya. Namun 5 dekade telah berlalu. Sistem pangan global tidak pernah benar-benar bergerak ke arahnya. Sebagian besar dunia bahkan tidak pernah mendengar namanya. Tanaman itu adalah kecipir. Dunia modern menghasilkan lebih banyak kalori daripada sebelumnya. Produksi gandum, jagung, dan kedelai mencapai angka rekor. Namun di saat yang sama, kekurangan gizi masih terjadi di berbagai wilayah. Stunting pada anak-anak masih menjadi persoalan serius di banyak negara berkembang. Ketergantungan pada impor pangan tetap tinggi di banyak kawasan, dan biaya pupuk nitrogen terus mengikuti fluktuasi harga energi global. Sistem pangan global saat ini bertumpu pada sejumlah kecil komoditas utama. Kedelai menjadi sumber protein nabati dominan, terutama untuk pakan ternak dan industri pangan. Jagung dan gandum membentuk fondasi kalori dunia. Produksi tanaman-tanaman ini sangat terintegrasi dengan industri pupuk sintetis, herbisida, dan benih unggul yang seringkali harus dibeli kembali setiap musim. Dalam sistem seperti ini, nilai seringkali diukur berdasarkan volume produksi, efisiensi logistik, dan keseragaman produk. Tanaman yang tidak mudah diseragamkan, yang lebih cocok untuk konsumsi lokal daripada distribusi global, jarang mendapatkan investasi besar. Kecipir muncul pada momen ketika dunia sedang mencari solusi protein. Namun arah yang dipilih sistem global berbeda. Investasi dan kebijakan bergerak ke tanaman komoditas besar yang dapat diintegrasikan dalam rantai pasok global yang sudah ada. Dunia sampai pada kondisi ini bukan karena kekurangan alternatif, melainkan karena pilihan struktural yang dibuat selama puluhan tahun. Pada pertengahan abad ke-20, revolusi hijau membawa perubahan besar dalam pertanian global. Varietas unggul gandum dan padi dengan hasil tinggi diperkenalkan, terutama di Asia dan Amerika Latin. Produksi meningkat drastis, dan ancaman kelaparan akut di beberapa wilayah berhasil ditekan. Namun revolusi hijau juga memperkenalkan model pertanian yang sangat bergantung pada input eksternal. Benih unggul dirancang untuk merespons pupuk sintetis dalam jumlah besar. Proses produksi pupuk nitrogen melalui metode Haber-Bosch menjadi fondasi penting. Proses ini menggunakan tekanan tinggi dan energi besar, biasanya dari gas alam, untuk mengubah nitrogen atmosfer menjadi amonia. Nitrogen memang melimpah di udara. Sekitar 78% atmosfer terdiri dari nitrogen. Namun tanaman tidak dapat langsung menyerap nitrogen dalam bentuk gas. Oleh karena itu, sistem industri memproduksi pupuk nitrogen dalam skala raksasa. Seiring waktu, ketergantungan pada pupuk ini meningkat. Tanah yang terus-menerus ditanami monokultur dan diberi pupuk sintetis cenderung kehilangan keseimbangan biologis alaminya. Input kimia menjadi kebutuhan rutin, bukan lagi tambahan. Di tengah sistem ini, legum seperti kecipir memiliki karakteristik berbeda. Sebagai tanaman pengikat nitrogen, kecipir membentuk bintil akar yang bekerja sama dengan bakteri Rhizobium. Bakteri ini mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat digunakan tanaman. Dengan demikian, kecipir secara alami menyuburkan tanah. Selain itu, kecipir bukan hanya sumber biji protein. Ia menyediakan daun, bunga, polong, dan umbi. Dalam satu tanaman, terjadi diversifikasi produksi pangan. Sistem kebun campuran di Asia Tenggara dan Papua Nugini telah lama memanfaatkan karakter ini. Namun model kebun campuran seringkali tidak menjadi fokus kebijakan pertanian nasional yang menargetkan ekspor dan peningkatan produksi komoditas utama. Kecipir memiliki potensi, tetapi sistem yang sedang berkembang lebih menyukai tanaman yang dapat diseragamkan, diproduksi massal, dan diintegrasikan ke dalam rantai nilai global. Akhir 1970-an hingga 1990-an menjadi periode penting dalam pembentukan sistem pangan modern. Pada masa ini, penelitian dan pengembangan tanaman rekayasa genetika mulai berkembang pesat. Kedelai, jagung, dan kapas menjadi fokus utama inovasi.
Varietas tahan herbisida memungkinkan penggunaan bahan kimia tertentu tanpa merusak tanaman utama. Model ini mempermudah pengendalian gulma dalam skala besar dan memperkuat sistem monokultur. Perusahaan benih global mulai mengembangkan model bisnis berbasis paten, di mana petani membeli benih baru setiap musim. Subsidi pertanian di negara-negara maju juga cenderung mendukung komoditas tertentu, memperkuat posisi tanaman utama dalam perdagangan global. Infrastruktur penyimpanan, transportasi, dan pengolahan dibangun untuk mendukung tanaman-tanaman tersebut. Di saat yang sama, penelitian tentang tanaman alternatif seperti kecipir tidak berkembang dalam skala yang sama. Pendanaan riset melambat. Program penyuluhan pertanian jarang memasukkannya sebagai prioritas nasional. Turning point-nya bukanlah satu keputusan tunggal yang melarang kecipir. Ia adalah akumulasi dari pilihan investasi, kebijakan subsidi, dan arah inovasi teknologi yang memperkuat tanaman tertentu dan mengabaikan yang lain. Ketika sistem sudah bergerak ke arah tertentu, perubahan jalur menjadi semakin sulit. Infrastruktur, kebiasaan konsumsi, dan jaringan perdagangan telah terbentuk. Tanaman yang tidak terintegrasi dalam sistem tersebut perlahan terpinggirkan. Hari ini, sistem pangan global sangat terintegrasi. Kedelai yang ditanam di Amerika Selatan dapat menjadi pakan ternak di Asia. Jagung dari Amerika Utara dapat menjadi bahan baku industri di berbagai belahan dunia. Pupuk nitrogen diproduksi dalam skala industri raksasa dan diperdagangkan lintas negara. Namun integrasi ini juga menciptakan kerentanan. Ketika harga energi melonjak, biaya pupuk naik. Ketika konflik geopolitik mengganggu ekspor, harga pangan global terdampak. Negara-negara yang bergantung pada impor menghadapi tekanan besar. Dalam konteks ini, isu ketahanan pangan kembali mengemuka. Diversifikasi sumber protein dan pengurangan ketergantungan pada input eksternal mulai dibicarakan dalam forum internasional. Kecipir masih tumbuh di beberapa wilayah tropis. Ia masih disimpan di bank plasma nutfah. Beberapa inisiatif agroekologi dan pertanian berkelanjutan mulai mengangkat kembali potensinya. Namun secara global, ia tetap bukan tanaman utama. Ia belum terintegrasi dalam kebijakan pangan nasional berskala besar. Ia belum menjadi bagian dari sistem distribusi global yang dominan. Kondisi sekarang memperlihatkan paradoks. Dunia mencari solusi ketahanan dan keberlanjutan, sementara beberapa solusi potensial telah lama ada, namun belum diprioritaskan. Dampak dari pilihan sistemik ini terasa dalam berbagai lapisan. Bagi petani kecil, ketergantungan pada pupuk sintetis dan benih komersial berarti biaya produksi yang harus dibayar setiap musim. Ketika harga input naik, margin keuntungan menyusut. Bagi negara-negara berkembang, ketergantungan pada impor pupuk dan komoditas utama menciptakan risiko makroekonomi. Fluktuasi harga global dapat memengaruhi stabilitas domestik. Bagi lingkungan, produksi pupuk nitrogen menyumbang emisi gas rumah kaca yang signifikan. Penggunaan berlebihan pupuk juga dapat menyebabkan pencemaran air dan degradasi tanah. Dalam konteks ini, tanaman seperti kecipir menawarkan potensi dampak positif. Sebagai legum pengikat nitrogen, ia dapat mengurangi kebutuhan pupuk sintetis. Sebagai sumber protein lengkap, ia dapat mendiversifikasi pola konsumsi. Sebagai tanaman kebun campuran, ia dapat mendukung sistem pertanian yang lebih resilien. Namun dampak global tidak hanya ditentukan oleh potensi biologis. Ia ditentukan oleh desain sistem. Jika sistem tidak memberi ruang bagi tanaman seperti kecipir untuk berkembang dalam skala signifikan, maka dampak positifnya akan tetap terbatas pada komunitas tertentu. Masa depan pangan global akan ditentukan oleh pilihan desain. Apakah tetap mempersempit fokus pada komoditas utama, atau mulai memperluas spektrum tanaman yang dibudidayakan dan dikonsumsi? Kecipir bukan tanaman ajaib yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan pangan dunia. Ia memiliki keterbatasan. Ia memerlukan pengolahan yang tepat. Ia tidak selalu cocok untuk setiap iklim. Namun, kisahnya mengungkap sesuatu yang lebih besar daripada sekadar profil nutrisi. Ia menunjukkan bahwa sistem global tidak selalu bergerak ke arah solusi yang paling mandiri. Ia bergerak mengikuti arus investasi, kebijakan, dan logika ekonomi yang telah terbentuk. Tanaman yang mengurangi ketergantungan pada input eksternal tidak secara otomatis menjadi prioritas dalam sistem yang dibangun di atas siklus pembelian berulang. Supermarket dalam satu batang itu tidak pernah hilang. Ia hanya berdiri di pinggir arus utama. Kini, ketika dunia berbicara tentang keberlanjutan, ketahanan, dan diversifikasi, kisah kecipir menjadi pengingat bahwa alternatif telah lama ada. Pertanyaannya bukan lagi apakah potensinya nyata. Data telah menunjukkannya.
Pertanyaannya adalah pilihan apa yang akan kita buat selanjutnya. Sistem pangan tidak statis. Ia dapat berubah. Sebagaimana ia berubah pada masa revolusi hijau dan era rekayasa genetika. Mungkin masa depan tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi baru, tetapi juga oleh keberanian untuk meninjau ulang pilihan lama. Di balik kebisingan krisis global, solusi kadang tumbuh sunyi di halaman belakang. Dan kadang, yang perlu diubah bukan tanamannya, melainkan sistem yang memilih untuk tidak melihatnya. Kalau perspektif seperti ini menarik untukmu, tekan subscribe dan tetap bersama kami. Karena di sini, kami hanya ingin memberitahu. Biar tahu kalian.